Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah, agama kita mengajarkan untuk tidak saling dengki dan sakit hati. Kenapa? Karena dapat menyebabkan permusuhan. Selain itu, iri dan dengki juga akan menghapuskan kebaikan-kebaikan pelakunya. Nah, ada suatu kisah. Begini kisahnya. Didengarkan baik-baik ya. Suatu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Sebentar lagi salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian." Dan para sahabat-sahabat Nabi pun terdiam dan memandang. Mereka bertanya-tanya, siapa yang kira-kira dimaksud oleh Nabi dengan calon penghuni surga ya? Mereka tunggu-tunggu tuh. Ditungguin sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Nah, tak begitu lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan berpenampilan sederhana muncul di hadapan mereka. Tampak pada seorang laki-laki tersebut menetes sisa-sisa air wudhu dari rambut, wajah, kemudian dari janggutnya, gitu. Netes tuh. Dan tampak laki-laki itu sedang nenteng sendal jepit dengan tangan kirinya, ditenteng sendal jepit. Nah, pada hari berikutnya Nabi Muhammad SAW mengulang kembali perkataannya kepada para sahabatnya, yaitu tentang calon penghuni surga. Tidak lama kemudian laki-laki tersebut yang kemarin itu muncul lagi dan melintas. Di hari yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pun mengulang lagi perkataan yang sama kepada para sahabatnya. Dan kejadian itu pun kembali terulang. Lelaki itu pun tiba-tiba muncul kembali. Mendengar ucapan dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya salah satu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr ini dia merasa penasaran, kepo. Dia kepo dan bertanya dalam hatinya, apa ya yang sebenarnya dilakukan oleh seorang laki-laki itu? Hebat benar kayaknya, sehingga ia bisa masuk surga. Dan sahabat Nabi yang bernama Abdullah pun diikutin oleh laki-laki itu. Abdullah pun menyapa laki-laki tersebut, "Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Ia pun menjawab, "Silakan, dengan senang hati. Datanglah ke rumahku, menginaplah." Pada akhirnya Abdullah pun menginap di rumah laki-laki itu hingga 3 malam berlalu. Abdullah tidak melihat laki-laki itu melakukan amal-amal penghuni surga yang luar biasa. Dan yang terlihat adalah ibadahnya pun biasa-biasa saja. Lalu, apa yang istimewa yang membuat laki-laki itu bisa masuk surga? Abdullah pun memberanikan dirinya bertanya kepada laki-laki itu, "Wahai sahabatku, sudah 3 hari aku di sini. Aku tidak melihatmu mengerjakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Semuanya biasa. Tapi mengapa Nabi Muhammad SAW berulang kali menyebutmu sebagai salah satu calon dari penghuni surga?" Laki-laki itu pun menjawab, "Aku
tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Akan tetapi sebelum tidur aku berusaha mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Dan aku berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan mereka sebelum aku tidur. Aku hilangkan rasa iri dan dengki terhadap karunia Allah SWT yang diberikan kepada saudaraku. Masya Allah, luar biasa dia sebelum tidur dimaafin saudara-saudaranya. Kemudian dihapuskan rasa iri dan dengki dalam hatinya. Dia nggak ngiri sama teman-temannya, nggak ngiri sama saudaranya. Dia nganan aja. Nah, gitu ya. Kira-kira apa hikmahnya? Nah, anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah, ternyata jika kita memaafkan kesalahan-kesalahan teman kita sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga sebagai balasannya. Luar biasa tuh, ya. Akan memberikan surga apabila kita dengan berlapang dada memaafkan kesalahan saudara kita, adik kita, kakak kita, teman kita, orang tua kita, gitu, dimaafin. Dan yang berikutnya, hikmah berikutnya adalah kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, berterima kasih, menerima rizki yang Allah telah berikan kepada kita, maka hati kita pun akan lebih senang dan lapang. Nggak perlu ngiri orang lain dapatnya 2 potong, kita sepotong, alhamdulillah kita syukuri. Terima kasih Allah masih dapat rizki roti sepotong. Gak usah ngiri, kamu dapatnya 2 potong sih, aku cuma sepotong. Nah, tidak perlu ngiri, karena rezeki Allah sudah sesuai, sudah Allah takar. Mungkin kita sedikit dalam roti, tapi di rezeki yang lain kita akan dapat banyak, ya. Jadi orang-orang yang bersyukur, hatinya pun akan lebih senang dan lapang, dan teman-teman pun akan suka kepada kita, senang sama kita, karena kita nggak ngirian, itu, ya. Nah, karena orang-orang yang punya sifat dengki dan pendendam itu merupakan kawannya syaitanir rajim, temannya setan. Dan orang-orang yang punya sifat iri, dengki, dia juga tidak disukai oleh teman-teman yang lain. Nah, tentunya teman-teman, anak-anakku semua pasti ingin punya banyak teman dan disayang oleh orang lain, kan? Sama, Ustadz juga gitu, pengen punya teman banyak, disayang oleh teman-teman, oleh saudara. Oleh karena itu, yuk mari kita buang jauh-jauh rasa iri dan dengki, berusaha sebisa mungkin menjauhi itu semua, ya. Maka jadilah orang-orang yang pemaaf. Jadilah orang-orang yang pemaaf, dan Allah pun akan menyayangi teman-teman semua. Oke, baik, itu saja pelajaran kisah yang kita bisa ambil hikmahnya dan juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.